Masih di Apa Kabar Indonesia Ya. Pagi, mungkin kita menyapa dulu ya, Mas Lukman Hakim masih tersambung. Mas Lukman masih tersambung? Iya, iya Mbak Mala. Baik. Iya, Tersambung. Mas Lukman. Ya, Mungkin Mas kita Budi. ingin tahu juga bagaimana respon pecinta sepak bola di Ya. sana, diaspora Indonesia, mengenai pelatih Patrick Kluivert pasca kekalahan yang dialami oleh timnas kita. Ya, apakah Tadi. memang masih memiliki harapan yang besar dari Patrick Kluivert atau seperti apa, Mas Lukman? Ya, tentunya kami sangat mengapresiasi ya perjuangan perjuangan hingga titik darah penghabisan lah, istilahnya memperjuangkan timnas Indonesia sampai detik ini ya, sampai pertandingan semalam. Kita juga mengapresiasi segala upaya dan usaha dari timnas kita. Tentunya kami sebagai supporter dari diaspora Indonesia di Arab Saudi tentunya masih selalu optimis ya, dan kita juga akan setia untuk selalu mendukung timnas Garuda Indonesia, apalagi ketika bertanding di Jeddah. Dan tentunya ada fakta yang menarik juga nih Mbak, kenapa kita diaspora Indonesia selalu semangat dan tertarik menyaksikan pertandingan timnas di Saudi Arabia, tentunya juga karena tiket resmi menonton bola di Jeddah ini sangat murah sekali, dari 7 rial atau 32.000 rupiah hingga 30 rial atau sekitar 135.000 rupiah. Seperti itu. Jadi tentunya ini salah satu alasan juga diaspora Indonesia sangat semangat untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Terima kasih, Mas Lukman. Selalu kita diaspora menyaksikan timnas di Arab Saudi ketika bertanding. Baik, terima kasih Mas Lukman untuk penjelasannya. Saya melanjutkan ke Bang Ucup terlebih dahulu. Bang Ucup, memang tidak sejauh ini PSSI selalu menggaungkan bahwa tidak ada target lolos ke Piala Dunia untuk Patrick Kluivert semenjak ditunjuk sebagai pelatih. Tapi sebagai pencinta bola juga melihatnya apakah ini salah satu bentuk tanggung jawab yang harus diambil ketika Indonesia, saya tidak bilang mundur, tapi tanggung jawab yang diambil setelah Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 gitu. Tanggung jawab yang diambil apa ya? Memang tadinya kita ditarget berubah sih. Seingat saya katanya 2026 ini lolos ke Piala Dunia. Lalu kemudian katanya 30 klarifikasi. Ya. Lalu kemudian seingat saya sih di media juga tertulis semua bahwa Kluivert diminta untuk bawa kita ke Piala Dunia. Lagi pula kan logikanya mengganti ST di tengah jalan. Ya. Karena tadi dikonfirmasi sama Bung Toel bahwa pencapaian lain nggak bagus, diganti di tengah jalan, artinya kan pengen hasil terbaiknya ke Piala Dunia. Lalu kemudian terus rekrutmen terus kan pemain timnasnya. Menurut saya targetnya sebenarnya ke Piala Dunia. Ketika gagal aja nggak dibilang ke Piala Dunia. Jadinya apa ya, tanggung jawabnya yang paling telak sebetulnya kalau untuk Patrick Kluivert sendiri sih saya nggak bilang mundur ya. Tapi karena kan baru sebentar juga dia. Harus ada tempat dia membuktikan sesuatu. Tapi kita semua melihat bahwa sebenarnya kemampuan dia sebagai seorang juru strategi nggak oke-oke banget. Kita sering lihat di situasi di lapangan gitu yang kita tonton di TV lah paling nggak, bahwa Kluivert tidak mampu memecahkan persoalan di babak kedua gitu misalnya. Tadi Zidane Iqbal waktu diwawancara di TV tadi dia bilang di ruang ganti dia diminta masuk di babak kedua dan kita akan melakukan perubahannya ABCD. Nah itu yang kita dapatkan hasilnya. Saya nggak yakin itu dilakukan oleh Kluivert gitu. Sepertinya sih begitu. Dan komunikasi juga nggak terlalu banyak kan. Kita tidak melihat perintah-perintah komando yang dilakukan oleh Kluivert. Tapi Kluivert kan selalu lalu nutup mukanya pakai anduk terakhir tadi. Bung Toel bagaimana? Apakah masih mempertahankan Kluivert untuk masa depan timnas? Saya kan bukan exco. Jadi tidak dalam posisi mempertahankan, tidak. Tapi kalau evaluasi harus. Kalau kita, buat saya kejernihan penting dalam menilai sesuatu supaya tidak emosional. Tapi kecuali semangat kita harus cari kambing hitam, ya pasti ke sana munculnya. Cuma maksud saya kita nggak lolos ke Piala Dunia itu faktornya bukan cuma Kluivert. Non teknisnya apa? Bukan non tenis. Kita tidak lolos ke Piala Dunia, faktornya bukan cuma Kluivert. Gitu. Faktor lain? Bahwa Kluivert harus tanggung jawab jelas karena dia head coach.
Tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Oh, kualitas misalnya kalau kita bicara teknis, kualitas kan kelihatan bahwa dengan naturalisasi ini merupakan percepatan melakukan boosting ya, bahkan sampai ke babak 4. Ya. Tapi di babak ini kelihatan. Apakah itu menjadi sangat menonjol sangat excellent kan enggak? Kan tadi Mbak Mala aja bilang nggak bisa bikin gol, nggak bisa eksekusi. Ya di situ kelemahannya. Begitu Ole cedera, ada penggantinya dengan segala daya upaya melibatkan juga stakeholder negara, datang Zylstra, datang Milena Jonathan, kan enggak. Karena memang nggak segampang itu. Akar masalahnya? Apa? Akar masalahnya apa, Bung? Sehingga tidak bisa atau mungkin kita akselerasi untuk mendatangkan pemain-pemain dari luar juga terbilang stagnan atau mungkin tidak ada proses yang signifikan. Karena pemain yang didapat itu juga cuma segitu aja kan kualitasnya. Kan kualitas, makanya saya bilang. Kita nggak punya pemain kayak Zidane Iqbal misalnya. Beda. Ya. Ricky Kambuaya kita lihat kemain-kemain main keren. Tapi tekanannya kan besar kelihatan. Gitu loh. Memang siapa yang sangat perform excellent sekali? Kan sebetulnya 2 pertandingan ini nggak ada. Oke. Apa yang mempengaruhi itu kalau pertanyaannya kan begitu kan? Ya. Ya bisa aja segala hal termasuk non teknis. Termasuk yang saya pertanyakan itu. Kok bisa-bisanya tim manajer ngomong itu? Oke. Enggak, itu bukan hal sepele loh. Ya. Oke. Betul, Baru kali ini momen besar, momentum besar, tapi kok kayak artinya ruang tunggu yang ruang ganti yang tidak kondusif ini kan sebenarnya permasalahan yang sama ketika waktu STY. saya nggak mau ambil dulu konklusi ruang ganti yang tidak kondusif. Tetapi seorang tim manajer mengungkapkan itu, mengumbar itu, pertanyaan saya kenapa? Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan selain Bang Toel juga pertanyaan kita semua begitu ya. Ketika itu terlontar, itu nggak wise gitu loh. Baik, nggak wise. Yang penting kita berharap setelah ini jangan putus harapan. Betul. Masih ada sekali. ya masih ada masa depan. Indonesia juga timnas kita juga enak nontonnya, juga punya harapan yang tinggi untuk timnas Indonesia terus berkembang dan juga terus membaik di kemudian harinya. Terima kasih Bung Toel dan juga Bang Ucup untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, dialog kita terkait kegagalan ya. Kegagalan dari timnas Indonesia untuk melaju ataupun memasuki Piala Dunia 2026 harus berakhir dan juga program Apa Indonesia Pagi harus berakhir saat ini. Gitu ya. Saya Phil Pusionaso. Saya Niko Mala. Sampai jumpa. Ya, sama-sama.